makanya saya pukul saya. Tak seret. Nah ini udah tingkatan 3. Jadi kita main berpasangan, main teknik. Pukul lagi, tak seret. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Dan ini harus dilatih berpasangan. Nanti pasangannya kita pilihin, Pak. Yang mana udah sama-sama lulus di tingkatan 2. Jadi kalau dari sini tangkap pukulan, bisa juga gol, tak, bisa keketek nih. Nah, kalau ini dikupas, digedor ke sana, tak, ini mainnya. Sekarang kita kasih gerakan lambat. Pukul, tak, nadi. Pukul, tak, leher. Pukul, tak, mendak. Nah, putar lagi ke bawah. Posisinya doge. Mari. Ini udah. Nah, itu. Jadi tangkap, tak, ini. Ini. Tangkap. Ini. Set, mari. Tangkap. Tak, mari bisa. Mundur. Putar. Tangkis. Keluar. Jadi ini tetap diputar terus. Cek, Bang Asep udah mundur-mundur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bersama saya Herman Sudrajat bin Muhammad Wahir alias Abang Herman Tong. Yang dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kedatangan sahabat saya, saudara saya, yaitu Bang Asep dari Grogol beserta rekannya Bang Ambon ya. Bang Ambon dari Grogol juga ya Bang, tinggal ya. Alhamdulillah. Nah, Bang Asep ini salah satu orang yang ngikutin sebuah program khusus kurikulum 6 kembangan dan 1 salam. Sesuai dengan rencana saya beberapa waktu yang silam, saya ingin membuat sebuah metode pelatihan, yaitu metode pelatihan tentang putaran kurikulum golok. Yang pertama, jadi ada 3 tingkatan. 3 tingkatan itu, yang pertama adalah tingkatan putaran. Nah, ini yang lagi Bang Asep ambil. Putaran 6 kembangan 1 salam nih seperti ini. Bang Asep, saya cuekin dulu ya. 6 kembangan 1 salam. 6 kembangan 1 salam. Pertama yang kita latih itu putaran untuk melenturkan tangan. Nah, ini dasar buat kembangan 1. Atau dari pertama deh ya. Salam, hormat. Kembangan 1, putaran luar dan dalam. Kembangan 2, selip. Ngacet. Ulang. Salam, hormat. Kembangan 1, luar dan dalam. Kembangan 2, putaran 2. Kembangan 3, totok, keluar. Ini kembangan 3. Kembangan 4 atas, 4 bawah. 5 dan 6. Ya, jadi itu akan saya coba kasih metode 6 bulan Mas ya? 6 bulan. Dan ini lagi trial. Bahasa Indonesianya kan percobaan, tapi bahasa Depoknya trial. Lagi trial. Kita akan buka di bulan Desember. Rencananya di Januari, tapi kita coba majuin di bulan Desember karena udah ada belasan orang yang berminat buat gabung ke dalam grup Siloka namanya Mas ya? Siloka itu adalah singkatan, yaitu silaturahmi golok amanah. Ya, alhamdulillah udah dapat izin dari guru besar Cingkrik, yaitu Babeh itu Bagus Bambang Pintu Bagus Boy Musa Minta. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, berkah manfaat ilmunya. Jadi diperkenankan saya untuk membuka pelatihan golok di
DPC Depok Kampung Adat. Yang kedua udah dapat izin restu dari guru golok, salah satu guru golok saya itu Bang Una atau Bang Usna, yang mana program-programnya sudah saya coba ajukan ke beliau. Jadi 6 kembangan 1 salam itu adalah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah pengkarakteran. Jadi bedanya di YouTube gitu Bang. Di YouTube udah coba kita siarkan bagaimana kita melenturkan tangan, bagaimana kita untuk menyatukan antara si golok ini dengan diri kita. Jadi golok ini kayak bayangan Bang. Bayangan kita. Hanya orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya yang tidak mempunyai bayangan, betul ya? Intinya mah diri kita. Bayangan kita di belakang. Itu artinya kita mendekati cahaya. Jadi bayangan, bayangan saya di belakang. Karena di depan saya ada cahaya. Tapi kalau cahayanya kita belakangin, berarti bayangan ada di depan kita. Bayangan itu jangan jadi utama. Karena biar gimana pun jadi penghambat. Bayangan-bayangan masa lalu mungkin. Ya enggak? Cedera cinta. Jadi kita masih bingung kita jalaninnya. Nah itu orang yang menjauhi cahaya. Kalau golok ini jadi bayangan kita, jadi begitu kenyataannya mah bukan goloknya tapi silaturahimnya. Golok itu adalah cuma bayangan. Begitu ada masuk tetek, guys. Begitu ada masuk tetek, langsung ke leher. Sama dari sini begitu masuk langsung ke leher juga. Bisa jadi begitu kemari masuk ke leher, masuk ke perut, masuk ke biji, masuk ke mata kaki. Kenapa ini bisa? Karena memang sudah kita latih. Nah, gerakan pindah ini adalah gerakan di kembangan 6. Jadi tingkatan 1 itu seputar membiasakan. Membiasakan tangan kita kenal sama bayangan kita sendiri, sama ini golok. Mulai mengenal gagang, mengenal bilah, kenapa sejengkal 1 jari, biar begitu diseliwak keluar, kita diseliwak keluar nggak kena tangan kita sendiri. Dan saat kemari rambet tuh muternya kan di deket, saya pelanin ya, muternya kan di deket leher kita, tapi nggak kena. Mungkin di video-video sebelumnya ya ada juga yang rambut saya waktu masih panjangnya sepantat itu kena rambut kita sendiri, tapi insya Allah nggak kena badan kita sendiri. Nah itu seputar kembangan 6 kembangan 1 salam. Sejarahnya udah saya kasih tahu ke teman-teman kenapa bisa 6 kembangan 1 salam. Itu tingkatan pertama. Nah tingkatan kedua adalah pengkarakteran. Di sini saya sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, bahkan ke WhatsApp langsung. Jadi pengkarakteran itu bisa gak sih Bang belajar golok tapi nggak belajar silat? Saya bilang belajar golok adalah belajar silat. Nah ini ada di tingkatan kedua nanti. Di mana letak dia belajar silatnya? Ketika kita main udah punya karakter silat. Karena di 4 penjuru yang saya susun nanti kembangannya lagi banyak lagi Bang. Jadi kan dari 4 penjuru sini ke kanan, ke kiri, ke sana, kemari, kanan, kiri. Nah itu udah muter ke 4 penjuru. Contoh dari sini pindah ke sono, pindah ke sono, pindah ke sono, muter kemari. Nah ini udah 4. Tancap ke sono, layar kecil amat sini. Nah dengan sendirinya dia bergerak langkah silat. Kalau memang dia pengen karakter cingkrik, nanti bakalan cenderung mempelajari cingkrik. Kalau dia pengen karakter gombel, nanti cenderung mempelajari gombel dengan baik. Kalau pengen karakter persilatan yang lain yang nggak bisa saya sebutin satu persatu takut salah ya, dia pasti ngikutin karakternya. Dan otomatis beda antara masuk di grup golok dengan masuk di grup silat Bang. Kalau Bang Asep ini dari Cingkrik Goni nggak langsung di bawah pelatihan, di bawah didikan Babe langsung. Nah di bawah naungan Babe langsung. Cuman memang Babe nyerahin ke saya untuk belajar goloknya. Nah itu tingkatan kedua. Contoh kayak salam 1, 2, 3. Nah kalau udah berkarakter nih, ada karakter Romo, udah ada karakter silat, dan itu yang kita wajibkan. Terus begitu luar dan dalam,
yang biasanya cuman main begini, ini tangan harus ngikut. Begitu ini tangan kirinya udah harus main, tak, gitu. Sama dari sini tangan kirinya udah harus main. Sama kalau udah bisa kembangan 6, tak, udah pindahnya harus main pakai karakter hilal. Kalau bisa kanan kiri. Terus cara pindah ya tadi Pak. Cara pindah di 6 kan pertama kita latihnya nih. Cara pindah di 6 nih. Terus lempar. Ada juga yang lemparan kembali. Tak, putus. Lempar kembali. Tak. Lempar kembali. Tak. Nah, ada juga. Jadi itu buat timing waktu yang tepat buat mengambil peluang nangkep golok. Jadi kalau putaran 3 pindah, kita udah pas megang posisinya sempurna tuh. Gitu. Nanti macam-macam pindahan. Dari sini tipu pindah. Terus dari sini ke posisi seliwak lagi. Jadi posisi dari seliwak ke selamba ngambil dari sini. Tak. Gitu. Tak. Makanya metode belajar yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Metodenya berlatih yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Metode evaluasi penilaian yang tadinya cuma bisa doang tapi belum yakin jadi yakin. Kayak dari sini, tak. Dari sini nih putaran 2 ada kocet, sep. Jadi kalau nggak kocet leher kita sendiri kena. Puter 3, tak. Puter 2, sep. Kalau kita nggak kocet, lihat dari sini, tak. Kalau nggak kocet kena leher kita sendiri tuh. Tapi kalau kita kocet 1, 2, 3 kocet, sep. Masuk. Kocet, sep. Puter lagi, 4 lagi, totok, tak. Nah ini udah kita coba maksimalin di tingkatan 2 yaitu tingkatan karakter. Nah kalau tingkatan 3 saya contohin dikit aja. Makasih. Itu pegang dulu situ. Makasih sini. Maaf nih makasih. Nah kalau kata rodok. Ya. Siap. Makasih pukul saya. Tak seret. Nah ini udah tingkatan 3. Jadi kita main berpasangan, main teknik. Pukul lagi, tak seret. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Dan ini harus dilatih berpasangan. Nanti pasangannya kita pilihin Pak. Yang mana udah sama-sama lulus di tingkatan 2. Jadi kalau dari sini tangkap pukulan, bisa juga gol. Tak, bisa keketek nih. Nah, kalau ini dikupas, digedor ke sana. Tak ini mainnya. Sekarang kita kasih gerakan lambat. Pukul, tak nadi. Pukul, tak leher. Pukul, tak mendak. Nah, putar lagi ke bawah. Posisi doge. Mari. Ini udah. Nah itu, jadi tangkap, tak ini, tangkap, ini, set, mari, tangkap, tak, mari bisa, mundur, putar, tangkis, keluar, jadi ini tetap diputar terus. Cek, Bang Azam udah mundur. Nah itu di tingkatan 3. Kalau kita kali 6 bulan, cuma setahun setengah, enggak lama. Makanya program Siloka ini udah diizinin 2 guru besar, 1 guru Cingkrik, 1 lagi guru Gombel Ciracas, Mutiara Betawi. Sayang kalau kita nggak ambil. Trial itu kemarin kita coba bikin 1 rapat kecil. Rencananya Siloka ini adalah sebuah program tentang 1 pelatihan, 1 perkumpulan. Judulnya kan Siloka itu silaturahmi golok amanah. Nah ini kita membawa amanah perguruan masing-masing kalau memang sudah punya perguruan gitu kan. Tapi kalau yang belum punya perguruan ya minimal amanah
amanah dari kita sendiri. Tujuannya apa sih? Gitu. Silaturahmi ya, itu tujuan utamanya. Yang mengikat apa sih? Ya golok pengikatnya. Dan siloka ini adalah sebuah kata atau arti kata yang disembunyikan. Metafor. Jadi bahasa siloka banyak kita temuin itu buat orang-orang yang cuma orang-orang tertentu yang bisa memahami arti siloka itu. Itu untuk beberapa metode yang kita coba share ke teman-teman yang pada belajar dan udah dipenuhin sama beberapa teman-teman di sini. Yang pertama, injak tanah Ciracas artinya terhubung dengan orang Ciracas atau guru yang dari Ciracas, yaitu Bang Usna minimal. Yang kedua, goloknya harus dari siloka biar terjadi subsidi silang. Jadi kenapa bisa bangun padepokan di sini padahal pemerintah yang ngelirik juga kagak, emang nggak kelihatan kita kan, mencil aja di dalam. Atau orang-orang besar belum punya apa sih, punya hati tapi belum tergerak untuk hal-hal yang bermanfaat seperti penggerak atau pelestari budaya atau penjaga budaya. Dan kita nggak pedulikan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Nah, yang saya kepengen di sini orang-orang budaya itu bukan dibiayain sama orang perorangan atau instansi, tapi sama kegiatan itu sendiri. Ya Bang, kalau goloknya ngambil dari sini pasti kan dapat duit tuh. Nah, duitnya itu yang bisa bikin lancar dalam melatih. Sekarang kalau dikasih pilihan, Herman kerja sebagai seorang profesor ya Bang, nggak ada waktu lagi buat jagain silat atau melestarikan silat atau merawat silat. Jadi kan mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita lestarikan. Itu kan rencananya sih, jargon itu yang kita ini. Kalau diri sendiri sudah mapan, insya Allah tanpa ada yang membiayai pun kita memang spirit untuk mengembangkan itu udah kita buktikan. Ongkos pas-pasan aja masih kita tabrak, apalagi ongkos berlebih gitu ya. Jadi dari golok, dari iurannya dan lain-lain lah, itu buat subsidi silang untuk permodalan. Golok juga kan lumayan. Dan kenapa saya harus capek-capek belajar nempak? Karena memang bukan tujuan memurahkan, tapi memudahkan. Memudahkan apa? Memudahkan kegiatan kita agar jangan sampai mati obor. Terus yang ketiga, syarat pertama tadi injak tanah Ciracas, golok dari siloka. Yang ketiganya itu ya tertib itu. Tertib yang tiga tadi. Tertib admin, tertib latihan, dan juga tertib silat. Kurang lebih videonya seperti itu. Mohon maaf kalau sekarang ya videonya agak sedikit terburu-buru. Ya karena memang dikit lagi udah tugas saya. Ya Bang Asep ya. Insya Allah Desember ini entah kita coba lagi atau kita mau cut orang-orang yang enggak ngikutin prosedur. Bukan berarti kejam. Tegas sama kejam beda. Kalau kejam itu cenderung emosi yang dikedepankan, tapi kalau tegas itu dasar kesepakatan itu tadi. Percuma kita rapat segitu panjangnya, kita rapat segitu cakepnya, tapi kalau nggak dijalanin. Dan saya kalau rapat, seandainya vokal pun ketika vokal kita memang kalah di hasil kesepakatan, saya ikutin kesepakatan yang nggak sesuai sama pendapat saya. Nah di sini apalagi udah sepakat semua, sudah ketok palu atau ketok golok, ya tinggal kita jalanin. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak Mas? Kali ya Bang Bang. Coba. Ngopi ngolah pikiran. Minta setengah. Soalnya saya perut saya lagi nggak enak. Biar ada syarat aja. Ngopi ngolah pikiran, ngopi ngondisiin pikiran. Ngobrol pintar. Ini saya pulangin. Ya teman-teman, dukung terus channel saya, channel Abang Herman Tong. Channel yang apa adanya, bukan channel yang ada apanya. Oh iya, satu lagi kita mau ngomongin tentang program Siloka ini.
Insya Allah dibuat sefleksibel mungkin. Kita akan adakan latihan apa sih namanya, real ya, tatap muka. Latihan tatap mukanya itu seminggu sekali, tepatnya di malam Jumat. Terus latihan yang sifatnya virtual, insya Allah di malam Kamis. Di malam Kamis itu khusus buat orang-orang yang punya kendala. Jangan kata orang yang jauh, dekat pun kalau lagi punya kendala kan nggak bisa. Tapi diwajibkan datang, kalau yang dekat itu sebulan minimal sekali. Kalau enggak ya kita coret. Terusnya kalau yang jauh gimana? Minimal ya 6 bulan berikutnya kita adain pertemuan akbar dalam rangka evaluasi, belajar, berlatih, evaluasi. Jadi tingkatan 1 itu kita mau tes semua. Nanti di 6 bulan ke depan setelah start. Kurang lebih seperti itu. Saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Hermantong dengan Bang Asep dan Bang Ambon. Umpama ada salah-salah kata, sifat, dan sikap kita minta dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.